Oke anak-anak, hari ini pelajarannya adalah spiritual. Yang sopan sama guru. Jangan nggak sopan sama guru, oke? Kalian tahu spiritual itu apa? Bukan, itu tidak tepat. Itu bodoh sekali. Spiritual adalah sebuah metode untuk mengelola energi dasar menjadi energi inti. Energi dasar yang ada di dalam diri manusia maupun energi dasar yang ada di alam semesta. Jadi contohnya, apa contohnya spiritual yang ada di alam semesta yang bisa kita contoh pada diri kita? Nah, ini kan kamu lagi makan pisang. Lihatlah pohon pisang itu. Pohon pisang itu dia berspiritual sehingga menghasilkan buah yang kamu makan saat ini. Nah, tugas kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna daripada pepohonan maupun hewan harus bisa berspiritual lebih dari sekedar buah pisang. Paham? Jadi spiritual adalah sebuah metode untuk mengolah energi dasar yang ada di dalam diri kita maupun di alam, kemudian menjadi energi inti yang berguna buat kita pribadi maupun buat orang lain. Oke, dalam spiritual terbagi ada dua. Yang pertama adalah spiritual kemurnian, bahwa yang kamu kelola adalah murni yang ada di dalam dirimu. Oke, paham? Spiritual kemurnian adalah pola mengelola energi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi satu energi inti yang nanti akan berguna untuk diri kita dan orang lain. Oke. Tetapi sebelum kita mengelola itu, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan energi dasar. Energi dasar adalah energi yang mendasar, yang diperoleh dari makanan, minuman, nafasmu, sinar matahari, dan apapun yang kamu makan. Itu adalah sebuah bahan bakar untuk mendapatkan energi dasar. Jadi makanan ini, minuman, nafasmu, itu adalah bahan bakar energi dasarmu. Dasar kita. Paham? Jangan cengengesan. Ini sangat penting. Oke. Karena energi dasar kita itu terbuat oleh bahan bakar yang sudah tersedia di alam semesta ini. Contohnya makanan, minuman, nafasmu, sinar matahari, dan yang lainnya. Maka bagaimana membuat bahan dasar ini menjadi sebuah energi dasar yang positif? Bagaimana caranya? Serius, jangan bercanda. Ini gurunya lagi serius, kalian bercanda. Ini penting, ini spiritual. Kalian nggak lihat di luar sana semua pakai pakaian-pakaian yang ngeri, yang nyentrik dalam rangka spiritual. Kok di sini kalian tertawa-tertawa membahas spiritual? Apa semudah itu spiritual? Oke, lanjut ya. Jadi untuk membuat energi dasar supaya positif, kita contohkan air ini. Ketika air ini kita sadari bahwa air ini adalah rezekinya Tuhan, dan kita minum dengan kalimat Tuhan, niscaya ini akan menjadi energi dasar yang positif di dalam badan. Begitu juga makananmu, nafasmu, sinar matahari yang kamu dapat. Jika kamu sadari bahwa itu adalah rahmat Tuhan, maka ketika kamu hirup, kamu hisap ke dalam badanmu, menjadi energi dasar yang positif. Paham ya? Sampai sini ya.
Anak-anak, kucing, dengerin tuh. Oke, setelah makan, minum, bernafas, kena sinar matahari, dengan kesadaran bahwa itu rezekinya Tuhan, dimakan dengan doa, maka kita akan memiliki energi dasar yang positif. Nah, energi dasar yang positif ini akan memicu perbuatan kita yang positif. Diajak positif itu gampang. Tapi kalau makanan-makanan kalian itu, makanan dasar kalian itu, tidak kalian sadari sebagai rahmat Tuhan, maka diajak baik itu susah. Kalau dikasih tahu itu membantah. Berani sama orang tuanya. Kalau dikasih tahu membantah. Dikasih suaminya membantah. Kasih tahu suaminya. Itu karena makanannya cenderung dari makanan yang tidak disadari bahwa itu sebuah rahmat. Nah, setelah memiliki energi dasar dari makanan-makanan tersebut, maka energi dasar ini menjadi energi yang akan kita kelola menjadi inti. Kamu jangan kurang ajar. Kamu besok bayar SPP-nya double. Kalau caramu kayak gini ya. Oke. Lalu untuk membangun energi ini, kita berspiritual karena sudah memiliki energi dasar, maka energi ini harus kita kelola menjadi energi yang lebih tinggi. Disebut supranatural. Nah, bagaimana untuk menciptakan energi supranatural yang mendasar? Yaitu dengan perbuatan kita sehari-hari. Jadi, energi supranatural adalah residu perbuatanmu. Ketika kamu baik, berbuat baik, nah kamu memiliki energi supranatural. Tetapi supranatural ini supaya tidak kotor, bagaimana caranya mengelola? Yaitu setiap perbuatanmu itu harus lillah. Karena Allah ta'ala. Gitu loh. Saya membantu tetanggaku karena Allah Ta'ala. Saya menyumbang masjid karena Allah Ta'ala. Saya baik sama orang tuaku karena Allah Ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan tersebut kalau dilakukan secara rutin dan kontinu, maka akan menghasilkan energi supranatural. Mengandung residu yang positif. Nah, residu yang positif ini akan memberi dampak padamu. Dampaknya apa? Ketemu orang-orang baik. Dapat faktor keberuntungan yang baik. Rezeki-rezeki yang gampang. Jadi fungsinya berspiritual adalah memudahkan hidup kita. Nah, apa yang kita sampaikan saat ini adalah pola spiritual yang mendasar. Karena ada namanya spiritual yang dengan level-level tertentu. Misalnya untuk mencapai hal-hal yang khusus. Pengobatan, melihat ke depan, atau menjadi seorang yang waskita. Sensitif terhadap energi lain, energi goib. Paham nggak? Jadi pentingnya berspiritual itu. Oke, sementara hari ini sampai ini dulu. Wawasan energi spiritual, pengolahan energi dengan metode spiritual yang mendasar yang sifatnya adalah kemurnian, bahwa yang dikelola murni dari dirinya sendiri, belum dari luar. Untuk kelanjutannya, pendalamannya kita ketemu lagi besok di acara yang sama, di pemahaman yang sama. Oke? Oke guys, ya kita close dulu. Nanti kalau kalian like-nya banyak, nontonnya banyak, di share-share, nanti kita teruskan. Jadi kasih kita semangat dengan tontonan kalian yang support kalian melalui menonton dan like.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.